Bapak Ibu semuanya, kita harus siap menerima perubahan dan kita harus siap berubah. Oke. Karena kalau kita tidak ikut berubah, kita akan punah. Jadi, punah itu bukan berarti kita hilang dari peredaran, tapi kita sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, inilah yang kepunahannya ada di situ. Apapun yang kita lakukan, yang menentukan memang yang Maha Kuasa. Tapi kita tetap harus berubah. Sola Abadi, kreatif bekerja, ikhlas melayani. Halo Sobat Solid, kembali lagi di Bincang Bareng Expert, atau kita kali ini bincang bareng tenaga pendidik ya di Sobat Talks. Nah, hari ini kita bakal mengundang atau sudah mengundang sih sebenarnya Bapak Sutikno dari sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sragen. Dan seperti biasa ya, ini adalah volume 2 dari wujudkan kurikulum Merdeka seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita masuk pembahasannya, kita bisa kenalkan dulu. Ini adalah Bapak Tikno. Silahkan Bapak berkenalan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sutikno dari SMK Negeri 2 Sragen. Saat ini diberikan amanah untuk menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 2 Sragen sejak 7 Januari 2022. Oke. Artinya ini bulan ke-10. 10 bulan di SMK Negeri 2 Sragen, meskipun sebelumnya sudah hampir 20 tahun jadi guru dengan muter-muter sekolah, dan ini kembali ke SMK Negeri 2 Sragen lagi. Oke. Jadi SMK 2 Sragen itu pertamanya ya Bapak ya? Kedua. Oke. Sebelumnya di sekolah swasta tetangga sebelah. Oke, tetangga sebelah. Siap. Jadi memang Bapak Sutikno ini sudah lama berkutat di bidang pendidikan seperti itu. Jadi sudah hampir 20 tahun ya Bapak ya pengalamannya di dunia pendidikan. Nah, mungkin juga di sinilah kita mengundang Bapak itu karena kita percaya gitu. Beliau ini sudah ikut dalam proses naik turunnya pendidikan seperti itu. Naik terus, nggak pernah Naik turun. terus. Oh iya, naik terus. Kita nggak boleh turun ya pendidikan boleh turun. ya. Iya betul. Minimal berhenti sebentar, naik lagi kan. Nggak boleh turun. Siap. Apalagi yang sekarang ini ada kurikulum Merdeka ya Bapak ya. Ini naiknya meroket langsung ke atas gitu. Kalau naiknya terlalu tinggi, nanti apa itu? Salah, nggak boleh. Oh nggak boleh. Jadi sesuai porsi aja. Sesuai porsinya. Siap. Oke. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung sedikit masalah profesinya Bapak Tikno ya sebagai seorang guru. Nah, dengan pengalaman 19 tahun Bapak Tikno sebagai seorang pendidik, ada nggak sih alasan khusus? Kan pastinya hampir 20 tahun ini bukanlah sesuatu yang bentar gitu Bapak. Nah, itu ada nggak sih alasan kenapa sih aku harus memilih profesi ini gitu? Sebetulnya sebuah pilihan itu kadang sesuatu yang tidak diinginkan itu jadi yang terbaik. Oke. Ini menarik nih kayaknya. Ada cerita di balik itu Ada cerita di balik itu semuanya. Oke. Gimana itu Bapak? Sejak awal sebetulnya saya pribadi itu tidak ingin jadi guru. Oke. Pengennya jadi praktisi. Ya, ini kan sebuah industri. Saya tetap harus ada di industri situ. Meskipun kuliah untuk jadi guru, tapi tetap pilihan saya ada di teknik mesin. Oke. Sesudah lulus dari pendidikan teknik mesin, saya tidak pernah ngelamar untuk jadi guru. Oke. Di industri. Akhirnya kecantol di salah satu industri di Semarang sampai sempat hampir 2 tahun. Jam kerjanya industri itu kan rigid. Jam 8 sampai jam 4. Yeah. Memang bebannya kalau dihitung berat. Ibu saya minta sudah pulang sajalah jadi guru. Nggak maulah kalau jadi guru. Bayarannya, gajinya sedikit. Kalau jadi pegawai negeri saya mau. Ibu saya bilang, ya sudah, nanti tidak jadi pegawai negeri kan.
dan doa itu terkabul 6 bulan berikutnya. Wow. Itu hanya 6 bulan itu terkabul untuk jadi pegawai negeri. Ya sudah, dari situ sudah move on dari industri Praktisi yang tadi, itu. ya. Sudah aja dinikmati dari guru di situ. Memang seperti itu. Karena memang sejak awal itu kuliah sudah bidangnya guru. Ini jadi ya sudah akhirnya nyaman saja dan itulah memaknainya. Kemarin saya dapat ilmu dari Pak Kepala Cabang Dinas, kita harus bisa memaknai. Itulah kadang sesuatu yang tidak dipilih itu jadi yang terbaik kan. Nah, dengan pengalaman di industri, dengan basicnya yang memang sudah pendidikan guru itu jadi nyaman di situ. Akhirnya berubah. Memang inilah pilihan terbaik saya harus jadi guru. Membesarkan anak-anak bangsa. Wah, mulia sekali Bapak. Mudah-mudahan. Amin. Karena juga ini sih, berarti kan kita jadi paham gitu. Seiring berjalannya waktu, ternyata kita tuh paham apa yang benar-benar kita butuhkan dan bukan kita inginkan. Kan itu ya Bapak ya. Jadi dan itu pilihan Tuhan itu yang terbaik. Iya, betul. Pasti itu. Jadi seiring berjalannya waktu nanti pasti bakal ketemu yang sebenar-benarnya jadi tujuan hidup kita gitu ya Bapak ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, ini buat temen-temen nih, karena kalau anak muda zaman sekarang seperti saya contohnya ya Bapak ya, itu masih benar-benar meraba-raba gitu. Apakah yang saya lakukan ini benar? Apakah ini yang benar-benar saya butuhkan gitu? Apakah ada tips gitu Bapak untuk teman-teman di luar sana untuk ya tunggu aja lah, nanti pasti bakal datang waktunya atau gimana gitu? Yang pasti jangan ditunggu. Jangan ditunggu malah. Nggak boleh ditunggu. Lakukan apa yang sekarang ada. Dengan baik, semaksimal mungkin. Jangan pernah, saya tidak suka pekerjaan ini. Saya jalankan sak-sae. Pokoknya, wis lah, yang penting saya dapat gaji. Yang penting saya melakukan pekerjaan ini minimalis, seadanya. Jangan. Karena di tempat tertentu itu memang ada sesuatu yang harus kita lakukan lebih dari yang diharapkan. Oke. Jangan separuh-separuh lah. Jadi all in untuk semua in itu. Iya, oke. Jadi meskipun yang kita lakukan sekarang ini bukan yang kita inginkan, tapi kan apa yang kita lakukan sekarang ini bakal kita tuai di masa depan. Harus yang terbaik. Iya, jadi harus yang terbaik gitu ya teman-teman ya. Ini jadi kritisi gitu kan. Oke Bapak, ini menarik banget ya teman-teman tentang Bapak Tikno sedikit gitu. Kita sebenarnya masih pengen bahas jauh lebih tentang Bapak Tikno, tapi karena kita hari ini mau tema utamanya adalah kurikulum merdeka, jadi kita pelan-pelan masuk ke topik itu ya Bapak ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bapak, utamanya di tingkat SMK kan ya, sering dielukan istilah kurikulum merdeka yang menyertai gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan kurikulum merdeka dan pengaruhnya di SMK seperti itu? Kurikulum merdeka itu kita memberikan kemerdekaan untuk peserta didik semaksimal mungkin mengembangkan potensi dan kompetensi yang ada. Itu yang harus di frame-nya harus jangan keluar dari situ. Karena ada komentar-komentar yang mungkin kita tidak setuju lah. Kurikulum merdeka ya sudah merdeka, mau belajar mau enggak, mau pintar mau enggak ya silahkan saja, kan merdeka. Bukan. Jadi kita frame-nya dulu itu kita berikan kebebasan merdeka untuk mengembangkan potensi, untuk meningkatkan kompetensi yang ada. Nanti ke depan itulah yang menjadi pembeda dari masing-masing personal yang ada. Peserta didik, alumni itu nanti kan punya pembeda sendiri-sendiri dengan kompetensi yang dikembangkan yang lebih terbuka itu tadi. Jadi memang fokusnya tuh memberikan kemerdekaan untuk mencari ilmu gitu ya Bapak? Bukan berarti kayak terserah kamu mau belajar apa enggak, itu kan kayak gitu ya. Masing-masing peserta didik itu kan punya potensi sendiri-sendiri. Saya suka mengembangkan fotografi. Makanya difasilitasi kita anak-anak bisa mengembangkan bagaimana teknik fotografi meskipun itu anak jurusan teknik mesin, kan seperti itu. Nah, kita ada anak-anak teknik mesin itu ada yang suka melukis misalnya. Tidak apa-apa, kita kolaborasikan di situ. Hasil lukisan itu
dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di teknik mesin. Nanti gabungannya jadi apa? Pasti akan jadi sesuatu yang berbeda dengan kegiatan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin menggali potensi murid itu sedalam-dalamnya gitu ya, Bapak? Sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Oke, karena kita nggak pernah tahu ya, mungkin yang sekarang udah di depan mata kita itu sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi di berbagai bidang. Iya. Oke, siap Bapak. Gitu. Nah, kalau misalnya di SMK sendiri Bapak, kurikulum Merdeka itu tuh bedanya dari SMP, SD, itu tuh apa? Targetnya kalau di SMP, SD, saya tidak terlalu paham karena memang ada di sana. Tapi selama ini kan memang di sana untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dari bakat minatnya yang anak-anak peserta didik dari SD dan SMP. Jadi pada saatnya nanti di tingkatan berikutnya saya mau ke SMA atau mau ke SMK, itu nanti akan muncul dari potensi yang sudah digali dari anak-anak di peserta didik SMP. Posisinya akan ada di situ. Nah, berikutnya pada saat apa yang berbeda di SMK dengan yang ada di SMP atau SMA kan seperti itu. Kalau di SMK itu kan ada kompetensi kejuruhannya. Apa ini kan itu? Ada otomotif yang punya keahlian di elektronika. Jadi nanti otomotif itu yang akan dikuasai di bidang-bidang, mungkin ada program ada elektronikanya yang berubah di situ. Kemudian sekarang ini kan sudah mobil listrik semua, arahnya ke sana 2060 mungkin kan. Kita sudah tidak akan ketemu mobil dengan bahan bakar konvensional. Nah, itu memang perlu anak-anak otomotif ini paham dengan listrik, kan seperti itu. Memang perlu anak-anak teknik mesin ini paham dengan teknologi informasi TIK-nya, internetnya di sana. Kita nggak akan jualan produk dari mesin ini, jualan door to door konvensional kan nggak mungkin. Upload saja, nanti siapa yang beli di situ. Kalau memang ada yang tertarik, baru datang ke pabrik, baru datang ke workshopnya. Kan nggak mungkin, kita ketemuan dulu. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa memang kompetensinya itu harus semakin banyak, semakin luas, yang membedakan dengan sekolah yang lain. Nah, itu. Oke, jadi itu bedanya kalau misal di SMK ya Bapak ya, dan juga pengaruh dari kurikulum Merdeka sendiri seperti itu. Nah, tadi juga ada yang menarik sih Bapak terkait dengan mobil listrik gitu ya. Sekarang ini sudah mulai diterapkan mobil hybrid ya Bapak, setengah bensin dan juga setengah listrik. Nah, ini nanti rencananya SMK memang proyeksinya ke situ ya Bapak? Ya, ini. Tapi memang masih mahal. Untuk beli alat praktek itu tinggal tunggu pemerintah saja. Mungkin nanti kalau sudah ada bantuan alat praktek, semua SMK dapat bantuan mobil hybrid. Nah, anak-anak silahkan pelajari. Nah, mungkin nanti baru kita bisa lebih cepat lagi lah larinya. Kalau sudah ada contohnya itu pasti lebih mudah ya Bapak ya. Oke deh kalau gitu. Itu ya, kita berdoa bersama-sama semoga di sini nanti teman-teman SMK juga ikut bisa berpartisipasi mengembangkan mobil listrik seperti itu. Amin. Oke, lanjut lagi Bapak. Ini ada pertanyaan mengenai disebutkan bahwa merdeka yang dimaksud adalah memberi kebebasan ya, seperti disebutkan sama Bapak tadi, untuk pengajar dalam memberikan ilmu kepada anak didik. Nah, konversi ini, perubahan ini pastinya membawa perubahan yang cukup signifikan di lapangan gitu. Nah, kalau misalnya dari kacamata Bapak Tikno sendiri selaku pelaksana, bagaimana sih perubahan ini mempengaruhi SMK? Perubahan ini memang fokus kita sekarang yang aktif itu kan peserta didik, siswanya yang harus aktif mengembangkan ide-idenya yang ada. Informasi itu sekarang tidak dari guru, karena guru akan sangat terbatas apa yang dimiliki, kemampuannya, informasi yang ada, kompetensi yang ada. Padahal kompetensi yang kita siapkan anak-anak sekarang ini adalah untuk menyiapkan anak bekerja di waktu yang akan datang, dan kita belum tahu apa yang mau dikerjakan yang akan datang. Seperti anak-anak kita sekarang,
Dulu tahun sebelum-sebelumnya kita siapkan anak-anak untuk kendaraan bahan bakar minyak BBM. Tapi mulai sekarang kan sudah muncul kendaraan dengan listrik. Kan belum pernah dipelajari pada tahun sebelumnya. Nah, ini yang penting anak-anak harus siap menerima perubahan, jangan stagnan di situ. Ini selama kita open minded, terbuka pikirannya untuk mengikuti perkembangan itu, itulah yang harus disiapkan anak-anak. Oke, jadi kalau misal kita tarik garis merah bisa dibilang ini adalah tantangan juga buat guru dan juga murid ya Bapak untuk menerima hal baru. Karena sebenarnya cukup sulit untuk menerima hal baru, apalagi hal itu belum pernah terdengar sebelumnya. Nah iya sih, berarti guru pun juga tetap harus ngikutin terus ya Bapak perkembangan itu. Iya, saya selalu sampaikan begini, Bapak Ibu semuanya, kita harus siap menerima perubahan dan kita harus siap berubah. Karena kalau kita tidak ikut berubah, kita akan punah. Iya sih. Ini punah itu bukan berarti kita hilang dari peredaran, tapi kita sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, inilah yang kepunahannya ada di situ. Iya sih, karena saat zaman sekarang itu kan pasti yang paling tahu yang bakal selalu relevan seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita tertinggal, mungkin juga tertinggal juga. Maksudnya dalam artian tidak dibutuhkan lagi segala macam. Ya sudah, kalau sudah tertinggal tidak mau ikut lari, ya sudah biarkan di belakang sana. Orang yang sudah lari di depan kan nggak akan nengok ke belakang. Loh, ini belum mempelajari, ini teman saya tak tunggu balik lagi, nggak mungkin, ya sudah akan belajar terus lebih malah ke depan. Malah menghambat ya Bapak ya. Ditinggal, kalau menghambat ditinggal. Pada saat kita tidak berubah kan ditinggal teman yang lain yang sudah berubah. Karena orang lain juga tidak punya waktu untuk menunggu. Ngeri juga ya tapi ini bisa jadi kritis sih karena sebenarnya kan banyak orang yang merasa kayak saya sudah nyaman di sini di tempat saya ini, kenapa sih harus banyak banget perubahan dan tuntutan yang lebih besar lagi. Tapi kalau misalnya saya sendiri pribadi gitu kan menganggap ini sebagai kayak permainan gitu ya Bapak. Kalau kita mau naik ke level selanjutnya ya memang lebih banyak rintangannya seperti itu. Jangan rintangan, tantangan. Oh iya, kalau tantangan itu akan diselesaikan. Kalau rintangan itu dihindari. Wah, ini kutipan dari Bapak Tikno. Kita kalau menghadapi masalah kita jangan anggap itu rintangan ya Bapak ya, kita tantangan. Karena saya juga pernah dengar nih Bapak, kalau misalnya tantangan itu misal nih ada masalah gitu, itu kita ibaratkan kayak membersihkan kotoran ayam gitu. Kamu bisa milih untuk menghindarinya atau membersihkannya. Gitu. Kalau misalnya dihindari ya udah di situ terus, bakal membekas dan mengerak kayak gitu. Wah, saya jadi semangat karena ternyata punya amin yang sama seperti itu. Oke, selanjutnya nih Bapak ada pertanyaan lainnya. Kalau misalnya dalam seperti yang tadi sih sebenarnya, setiap perubahan besar pastinya juga terpikul ekspektasi yang juga besar dari pemerintah kayak gitu. Nah, kalau misal dari Bapak Tikno sendiri, sistem ini apakah sistem yang memberatkan buat tenaga pendidik atau justru meringankan beban pendidik? Ini tidak ada sesuatu yang ringan dan tidak ada sesuatu yang berat. Tergantung kita memaknainya dari situ. Jadi kata kuncinya memaknai. Kalau ini dianggap oke lah, kita ini sebuah tantangan, ayo kita maju, ayo kita berubah, itu tidak akan ada sesuatu yang berat. Tapi pada saat kita berpikir pesimis, kenapa harus berubah, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, akan jadi berat. Tapi mari kita sebagai generasi muda, kita siap saja untuk berubah. Itu sebuah tantangan. Kita mengajari peserta didik, anak-anak kita, bahwa setiap saat itu akan ada perubahan. Dan kita harus ikut dalam perubahan itu, tapi jangan terbawa arus yang salah. Jadi posisinya kita ikut berubah, tapi dengan kesiapan kita yang harus ada di situ. Jadi ini sebenarnya permainan mindset itu ya Bapak ya? Kita harus mindset kita harus kita buka bahwa kita harus bisa berubah dan kita harus bisa berjalan bareng dengan yang ada sekarang.
Oke, ya itu mungkin salah satu yang sering dibilang ya Bapak kayak program link and match itu Iya. tadi untuk menyelaraskan antara pendidikan dan juga industri zaman sekarang gitu. Nah kalau misal Pak Tikno sendiri menyikapi link and match itu kayak gimana Bapak? Kita selalu open Oke. kerjasama dengan industri. Ini yang harus kita buka dulu, dan industri saya harapkan juga open terhadap apa yang harus kita lakukan di sekolah. Iya. Karena dengan berbagai keterbatasan yang ada di sekolah ini, kita tidak akan bisa memberikan ilmu, memberikan kompetensi pada anak-anak, karena memang percepatan perubahan di industri itu bisa jadi 5-10 tahun lebih cepat. Oke. Sekarang teman-teman yang di sekolah masih belajar sesuatu yang pakem ada di situ. Ternyata industri sudah berubahnya 3-4 kali perubahan. Oke. Itu sama di teknik mesin juga sama. Sekarang masih banyak yang mempelajari mesin-mesin konvensional. Ternyata di industri sudah ditinggalkan semuanya. Iya. Sudah berubah, sudah computerized semua. Di mobil sekarang juga sudah berubah ke hibrid semua, ke mobil listrik semuanya. Kemudian di teknologi informasi, HP saja mungkin anak-anak masih ada yang pakai Symbian. Masih pakai, biasanya hanya telepon sama SMS saja. Oke. Masih ada yang generasi Android-nya generasi berapa. Dan sekarang sudah Android berapa ini? 11 atau 12 ini? 12 seperti 12. Ya. Saya belum lihat HP saya Android berapa itu. Tapi kayaknya enggak 10 11 itu sudah. Oke. Enggak 10 11-an itu. Masih relevan lah Bapak sebelum. Ya satu trap di bawahnya lah. Nah, inilah kita harus kerjasama antara industri dan sekolah. Sama-sama dapat untung. Ya. Pada saat industri itu link dengan sekolah, maka pada saat industri itu menerima alumni dari sekolah, itu akan mendapatkan alumni yang sudah siap pakai. Kalau kurang ya kurangnya hanya sedikit lah. Ya. Mungkin jam kerja, mungkin model-model yang dikerjakan, target dan lain sebagainya itu, tapi kan kompetensinya sudah hampir sama. Kemudian dari sekolah juga akan mendapatkan ilmu dari industri yang mendampingi, menyiapkan anak-anak untuk belajar ada di situ. Sehingga sama-sama untung, tidak ada yang dirugikan pada saat link and match antara sekolah dan industri. Oke, jadi ini win-win solution lah ya istilahnya. Oke Bapak, kalau misalnya di SMK sendiri, SMK 2 Sragen sendiri, untuk PKL itu durasinya yang ideal menurut Bapak tuh berapa lama? Kita tetap ikut di aturan. Oke. Untuk PKL itu 4-6 bulan. Ini karena ada sebuah perubahan dengan melayani anak-anak kita yang 1.800 lebih. Wow, oke. Nah, ini untuk sementara menghabiskan paket pandemi ini. Menghabiskan paket pandemi ini kita PKL ada di 4 bulan. Kemudian nanti untuk periode berikutnya kita PKL-nya 6 bulan. Jadi posisinya ada 6 bulan. Harapannya pada saat anak itu ada di industri lebih lama, budaya industri yang diserap oleh anak-anak, yang dibiasakan oleh anak-anak ini sudah masuk ke hati. Oke. Sudah mengalir ikut darahnya. Jadi sudah tidak ada mismatch itu ya. Mismatch-nya dengan apa yang dilakukan. Ini harapannya seperti itu. Baik kompetensinya, budaya industrinya, budaya targetnya, attitude-nya pada saat melayani customer dan lain sebagainya, itu harapannya memang sudah melekat di jiwa anak-anak itu.
Oke, wah ternyata benar-benar dipikirkan nih ya sama tenaga pendidik gimana caranya, apalagi SMK ya Bapak. Iya. Setelah itu pasti banyak yang kemudian melanjutkan karir sebagai ya langsung bekerja gitu, enggak yang belajar lagi gitu. Jadi itu sih, mungkin karena itu ya Bapak dipilih jadi 6 bulan itu. 6 bulan. Oke, kalau gitu. Nah, selanjutnya nih Bapak ada pertanyaan, kemudian ada beberapa waktu lalu kan kita juga sempat berbincang bersama Bapak Sigit Martopo. Nah, ini beliau adalah koordinator pengawas SMK di cabang wilayah 7 Solo Sukoharjo. Kemudian disebutkan nih mengenai capaian belajar yang diharapkan oleh pemerintah dalam kurikulum Merdeka. Terus harapannya tuh ada terjadi komunikasi dua arah atau diskusi dari guru dan juga murid. Nah, kita juga udah nanya hal ini ke Bapak Sugiarso. Nah, kalau misalnya dari pantauan Bapak sendiri, apakah tenaga pendidik di SMK Negeri 2 Sragen itu mampu memenuhi ekspektasi untuk memberikan komunikasi dua arah itu tadi, dan apabila masih terdapat 1-2 masalah, sebenarnya apa sih yang harus dibenahi kayak gitu? Silakan Bapak. Ekspektasinya kalau 100% terpenuhi belum. Belum, oke. Berarti belum. Karena ada sesuatu yang kadang seperti yang saya sampaikan tadi, mindsetnya belum berubah. Jadi saya harus menata anak-anak seperti saya. Ya. Padahal kan zamannya sudah berubah. Nah, ini yang belum, yang kadang 1-2 Bapak Ibu guru yang belum terbuka pola pikirnya, komunikasinya masih satu arah. Ya. Nah, tapi banyak teman-teman yang generasi muda, sudah generasi milenial itu sudah komunikasi dua arah sudah bisa. Ya. Saya ada ide-ide seperti ini. Anak-anak ada ide-ide seperti ini. Akhirnya itu dikolaborasikan, mana yang terbaik nanti kita lakukan. Itulah namanya project. Ya. Nah, jadi bersamaan, banyak ide, banyak masukan, kita tentukan satu pilihan, kita lakukan yang terbaik, kan seperti itu. Oke. Jadi project based learning itu ya Bapak ya, belajarnya sambil berdiskusi. Gitu. Hasilnya nanti kita lakukan bersama. Oke, wah siap Bapak. Wah ini ternyata penting ya Bapak untuk mewujudkan komunikasi dua arah ini. Cuman masalah utamanya mungkin masih banyak orang yang, bukan banyak sih. Banyak. Ada Sebagian kecil, beberapa. Ada beberapa. Ini harus digarisbawahi. Ada beberapa yang masih menolak untuk itu tadi ya Bapak ya. Persentasenya sangat kecil. Iya, karena saya yakin kalau guru-guru di SMK 2 Sragen mah semangat untuk majunya tinggi gitu ya Bapak. Iya. Gitu. Oke. Nah, kemudian Bapak tentunya kalau misalnya ada transformasi kayak gini merupakan gebrakan baru di dunia pendidikan. Meskipun kalau kata Pak Tikno jangan digebrak. Jangan digebrak. Digebrak. Maksudnya inovasi baru gitu lah ya. Baru. Untuk dunia pendidikan. Nah, layaknya sebuah gebrakan kesulitan, pasti susah lah untuk dihadapi. Kesulitan tuh pasti datang gitu. Untuk menjaga semangat seluruh tenaga pendidik itu gimana sih cara Pak Tikno untuk menyemangatin kayak gitu? Kita bersama-sama untuk mendampingi anak-anak. Kita ajak, mari kita berubah untuk mengikuti perubahan yang ada dalam rangka mendampingi anak-anak. Oke. Ini kita selalu lakukan di situ. Kita lakukan pendampingan kepada Bapak Ibu guru, kita adakan workshop, kita adakan outbound, sehingga kita dalam bekerja sama itu selalu mindsetnya, visinya itu sama. Oke. Kita mau lari ke arah yang mana? Ini yang kita lakukan di sana. Kemudian kita mulai dengan Bapak Ibu guru bekerja dengan target. Besok harus juara 1. Juara jangan banyak-banyak, 1 aja. Oke. Nah, besok harus juara 1. Kalau target kita juara 1, kita harus siapkan, tarik ke belakang. Kita harus siapkan apa? Kita rencanakan seperti apa, kita laksanakan, kita evaluasi, yang belum apa. Kalau sudah, nanti kita lakukan perbaikan lagi. Dan lakukan lagi. Pada akhirnya kita maju di kegiatan, kita belum yang terbaik, juara itu belum tentu lomba, tapi pada sesuatu saat ada kompetisi di situ, kita belum yang terbaik, kita evaluasi lagi, kurangnya apa. Kalau kita sudah juara 1, oke, kita pertahankan di sini. Yang selanjutnya, kita jangan tenang-tenang berada di tempat nyaman.
Ya. Kita ajak semuanya Bapak Ibu guru. Karena apa? Pada saat kita sudah juara di situ dan kita nyaman ada di situ, teman-teman kompetitor kita di sebelahnya itu larinya lebih kencang. Targetnya bukan saya harus juara 1, teman yang di kompetitornya, saya harus mengalahkan yang di depan itu. Yeah. Nah, nanti itu akan terjadi persaingan di situ. Makanya kita ajak Bapak Ibu guru semuanya dan anak-anak aku semuanya, kita jangan diam pada saat kita sudah juara. Karena kompetitor kita di belakang sana itu akan berusaha berlari lebih kencang dari kita. Maka kita tetap harus juga berlari. Kalau mau tetap di depan. Iya, wow. Jadi kalau misalnya kita pengen tetap relevan, ya kita harus mengusahakan terus ya, Pak. Ya. Jangan mentang-mentang sudah juara ya udah kita sudah bakal di sini terus gitu. Padahal yang di belakang udah mulai lari nih, mengejar gitu. Itu karena begini, saya pada saat ada kompetisi tertentu, saat saya menjadi pendamping lomba, saya belum juara, pasti akan tantang. Besok kamu saya kalahkan. Pada saat kita sudah berpikir di situ, maka kita akan merencanakan perubahan-perubahan yang ada yang kita bisa mengalahkan kompetitor kita. Nah, ini memang waktunya kita tidak bisa prediksi. Saya butuh waktu 4 tahun untuk mengalahkan orang yang kompetitor yang saya tantang tadi. Pokoknya besok saya harus jadi yang nomor 1 kan. Besoknya nggak tahu kapan ya Mas. Besoknya nggak tahu kapan. Ternyata kita sudah melakukan perubahan, kita sudah evaluasi, sudah perbaiki, masih belum juara lagi. Kita besok evaluasi lagi, belum juara lagi, kita evaluasi lagi, belum juara lagi. Baru tahun keempat saya baru juara. Wow. Itu bukan berarti membesarkan menganggap saya yang paling bagus berkontribusi. Tapi memang kita butuh anak-anak yang pasti yang menentukan itu dari Tuhan. Itu yang jangan kita terus sombong. Apapun yang kita lakukan yang menentukan memang yang Maha Kuasa. Tapi kita tetap harus berusaha. Jadi ikhtiar nanti ridhonya mengikuti seperti itu. Oke, wah. Tidak terasa nih Bapak Tikno, itu tadi sudah pertanyaan terakhir gitu kan. Mungkin saatnya kita pelan-pelan menutup acara ini. Nah mungkin sebelum kita menutup Sobat Talks ini, kita mau tanya dulu nih, ada nggak sih pesan atau closing statement yang ingin Bapak Tikno sampaikan ke teman-teman di luar sana, atau mungkin boleh promosi juga Bapak, silakan. Saya mau sampaikan apa ini? Bingung kan? Mungkin teman-teman yang masih bingung pilih sekolah bisa di SMK 2 Sragen, itu juga boleh Bapak. Baik, begini. Saya pengen menyampaikan untuk teman-teman semuanya, untuk industri ini, yang saya panggil industri saja. Kalau anak-anak di sana mungkin sudah banyak yang kenal. Kalau mau berkolaborasi dengan open mindset kita, mari datang ke SMK 2. SMK 2 Sragen. Jadi kalau mau berkolaborasi, mau mendampingi anak-anak dalam rangka perubahan, mari datang ke SMK Negeri 2 Sragen. Pesannya untuk teman-teman semuanya, maknai perubahan ini adalah yang terbaik. Jadi jangan pernah takut untuk berubah ke arah yang lebih baik, gitu saja. Wah, singkat tapi benar-benar menyentuh hati gitu ya. Jadi kita kalau menghadapi sesuatu dimaknai, jangan semuanya mengeluh gitu ya Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak Tikno. Ini tadi kita mengundangnya sangat-sangat susah gitu, karena Bapak Tikno ini sibuk sekali gitu. Kebetulan saja agendanya pas ada kegiatan yang bersamaan. Sebetulnya sering longgar. Apalagi kalau di hari Sabtu Minggu kan banyak longgarnya. Weekend soalnya ya Bapak ya. Nah itu mungkin kalau misalnya ada industri yang tadi tertarik gitu, bisa menghubungi di weekend gitu, atau mungkin kalau sama industri setiap saat saya terima. Dia prioritas berarti prioritas ya Bapak ya. Siap. Nah itu mungkin itu aja Bapak, terima kasih banyak sudah berbagi mengenai
Merdeka belajar lewat kurikulum Merdeka di SMK 2 Sragen. Kita semua berharap semoga nantinya kurikulum Merdeka ini bisa membawa perubahan yang baik untuk SMK 2 Sragen secara khusus dan Indonesia secara umum seperti itu. Terima kasih. Siap Bapak. Nah mungkin kita waktu menutup ini kita ada caranya gitu Bapak. Kita see you Sobat Solid kayak gitu. Bersama-sama? Bersama-sama. Siap ya Saya Bapak? ke kamera mana ini? Kamera mana nih Mas? Oh sana. Situ. Oke, siap. Nanti saya hitungin 1, 2, 3 terus habis itu see you Sobat Solid gitu ya Bapak. Oke, 1, 2, 3. See you Sobat Solid. Yeay. Terima kasih Bapak. Ya, Sola Abadi, kreatif bekerja, ikhlas melayani.